Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Meilani Nurul Fauziah dengan NIM 22120003 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Institut Darul Quran Jakarta. Di sini saya akan mengupas secara singkat mengenai biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah tokoh historiografi, sejarawan, dan sosiolog muslim modern dari tanah Arab yang terkenal pada abad ke-14. Nama asli beliau adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Beliau lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Beliau wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadan tahun 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Ibnu Khaldun hidup di antara abad ke-14 dan ke-15 Masehi, sekitaran tahun 1332 sampai 1406 Masehi, bertepatan dengan abad ke-8 dan ke-9 Hijriah. Lalu di sini ada 3 fase kehidupan Ibnu Khaldun. Fase yang pertama adalah masa pendidikan. Masa pendidikan Ibnu Khaldun berada di Tunisia dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara 1332 sampai 1350 Masehi. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran pada usia sangat muda. Gurunya yang pertama adalah ayahnya sendiri, yang bernama Muhammad bin Muhammad. Beliau telah mendidik Ibnu Khaldun secara tradisional, mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Karena ayah Ibnu Khaldun ini adalah seorang yang berpengetahuan agama sangat luas, yang mempunyai kemahiran dalam bidang syar'i, retorika, syair, dan filsafat. Namun, pendidikan Ibnu Khaldun dari ayahnya ini tidak berlangsung lama, karena ayahnya wafat pada tahun 1349 Masehi akibat terserang penyakit wabah pes yang melanda Tunisia saat itu. Kemudian setelah itu, barulah Ibnu Khaldun ini menimba berbagai ilmu dari guru-guru terkenal yang ada saat itu. Yang mana Tunisia pada waktu itu merupakan pusat ulama dan sastrawan besar dari berbagai kota di timur dan barat. Maka Ibnu Khaldun mengambil manfaat dari adanya para ulama dan sastrawan-sastrawan tersebut dengan menimba berbagai bidang ilmu pengetahuan kepada mereka. Fase yang kedua yaitu aktivitas politik praktis. Karir pertama Ibnu Khaldun dalam bidang pemerintahan adalah sebagai Sohi al-Alamah atau penyimpan tanda tangan pada masa pemerintahan Abu Muhammad bin Tafrokin di Tunisia. Saat itu usia beliau mendekati 20 tahun. Pekerjaan yang memerlukan keterampilan berretorika atau ilmu balago ini hanya dapat dijalani oleh Ibnu Khaldun selama kurang lebih 2 tahun. Aktivitas politik Ibnu Khaldun setelah pindah dari Tunisia menuju Afrika Utara, berkali-kali Ibnu Khaldun mendapat tawaran untuk menduduki jabatan politik dari para amir atau gubernur, dan untuk kesekian kalinya Ibnu Khaldun berpindah tangan dari penguasa satu ke penguasa lainnya. Setelah sekian lama beliau berkecimpung di dunia perpolitikan, beliau merasa bahwa meskipun dunia ini banyak dinamikanya, namun tidak dapat membawa kedamaian dan kesejahteraan. Ibnu Khaldun merasa sangat lelah dan jenuh terus berada dalam urusan politik. Naluri kesarjanaannya Ibnu Khaldun telah memaksanya untuk meninggalkan dunia politik. Disinilah Ibnu Khaldun memutuskan untuk memasuki tahapan kehidupan baru yang disebut dengan Khalwat Ibnu Khaldun. Masa khalwat ini dialami Ibnu Khaldun dalam jangka 4 tahun, pada tahun 1374 sampai 1378 Masehi. Beliau mengasingkan diri di tempat terpencil yang disebut Qal'at Ibnu Salamah. Di tempat inilah Ibnu Khaldun dapat terbebas dari kesusahan dan huru-hara yang terjadi. Dalam masa pengunduran dirinya, Ibnu Khaldun berhasil menyelesaikan karyanya yang sangat terkenal, yaitu Al-Muqaddimah.
yang populer dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Khaldun, sebuah karya yang menjadikan Ibnu Khaldun disejajarkan dengan para ilmuwan internasional, dan sampai saat ini sangat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu fase ketiga, ada aktivitas akademisi dan kehakiman. Masa ini merupakan fase terakhir dari tahapan kehidupan Ibnu Khaldun. Fase ini dihabiskannya di Mesir selama kurang lebih 24 tahun, yaitu pada tahun 784 Hijriah, ia pindah ke Mesir. Disinilah Ibnu Khaldun mengembangkan keilmuannya bersama mahasiswa. Pada saat itu yang berkuasa adalah Raja Barquq, yang beliau sangat senang dengan Ibnu Khaldun karena pandai melakukan pendekatan kepada sultan. Maka Khaldun diangkat sebagai guru di Madrasah Al-Ghamhiyah, yaitu sebuah madrasah yang didirikan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, penganut madhab Maliki. Lalu ada karya-karya Ibnu Khaldun. Salah satu karya terbesar Ibnu Khaldun adalah kitab Al-Ibrar wa Diwan Al-Mubtada wal Khobar fi Ayyam Al-Arab wal Azam wal Barbar, atau yang biasa dikenal dengan kitab Al-Ibrar. Kitab tersebut terdiri atas 7 jilid, di mana kitab Muqaddimah menjadi pengantar, Al-Ibrar sebagai isi, dan Al-Ta'rif menjadi bagian penutup dari kitab karangan Ibnu Khaldun ini. Kitab Al-Ibrar merupakan kitab yang pertama yang menjelaskan teori-teori Ibnu Khaldun tentang permasalahan-permasalahan sejarah dan masalah-masalah di bidang ilmu sosiologi atau ilmu kemasyarakatan. Kitab ini juga menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi dan dinastinya sejak kelahiran Ibnu Khaldun. Dalam kitab ini juga dibahas beberapa bangsa yang terkenal beserta tokohnya, seperti bangsa Pontian, Syria, Yahudi, Mesir, Yunani, Romawi, Turki, dan juga Eropa. Lalu ada kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, yang merupakan pendahuluan atas kitab Al-Ibrar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Kitab ini merupakan rujukan terkait historiografi atau periodisasi sejarah saat Eropa masih dalam kegelapan dan terbelakang dalam hal ilmu pengetahuan. Pada bagian Muqaddimah ini terdapat pokok-pokok pembahasan dari kitab Al-Ibrar. Adapun pokok-pokok dari kitab ini adalah terkait peradaban dan kebudayaan manusia, kehidupan sosial ekonomi suku Baduy, dan bangsa pengembara. Selain itu, dibahas pula terkait tata negara dan pemerintahan, serta sebab muncul dan runtuhnya suatu negara. Lalu pembahasan terkait kehidupan sosial ekonomi wilayah perkotaan dan pedesaan, serta pembahasan perekonomian suatu negara. Pembahasan ilmu pengetahuan, pengajaran dan metodenya juga dibahas dalam kitab Muqaddimah ini. Lalu ada kitab Al-Ta'rif yang berisi tentang sejarah bangsa barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya, seperti Nawatoh, Masmudah, Baranis, dan Zanata. Dalam kitab tersebut, Ibnu Khaldun juga membahas terkait sejarah dinasti pada masanya, seperti dinasti Bani Hafs, dinasti Bani Abdul Wad, dan dinasti Bani Marin. Ibnu Khaldun juga menuliskan tentang biografinya sendiri dalam kitab Al-Ta'rif ini. Lalu selanjutnya ada kitab Lubab Al-Muhasal fi Usuluddin, yang merupakan sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhasal Afkar Al-Mutaqaddimin wal Mutaakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sekian gambaran mengenai biografi Ibnu Khaldun yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.